Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Galang Baksi Permana, NPM 1904030010004, Prodi Teknik Informatika Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas 4 pada pertemuan ke-15 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tugas kali ini adalah mereview materi yang telah diberikan oleh Bapak Ludovicus Pomanswado. Materi yang akan saya review adalah materi tentang ketahanan nasional. Pengertian dan sejarah ketahanan nasional Indonesia. Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan dan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Sejarah ketahanan nasional. Gagasan ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an pada kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD. Masa itu adalah sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional tahun 1972 dirumuskan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dalam, yang langsung maupun tidak, yang membahayakan identitas suatu bangsa. Unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur-unsur kekuatan nasional di Indonesia diistilahkan dengan GATRA dalam ketahanan nasional Indonesia. Sedangkan unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra, yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. Trigatra adalah aspek alamiah yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Pancagatra adalah aspek sosial yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Penjelasan atas setiap gatra dalam ketahanan nasional. Gatra penduduk. Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Faktor yang bersangkutan dengan penduduk negara meliputi dua hal berikut. Aspek kualitas mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. Aspek kuantitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk di tiap wilayah. Gatra wilayah. Wilayah turut pula menentukan kekuatan nasional negara. Adapun hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, dan negara kontinental. Luas wilayah negara. Ada negara dengan wilayah luas dan negara dengan wilayah sempit atau kecil. Posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. Daya dukung wilayah negara. Ada wilayah yang habitable dan ada yang wilayah uninhabitable. Gatra sumber daya nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. Kemauan mengeksplorasi sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup, serta kontrol atas sumber daya alam. Selanjutnya adalah gatra dalam bidang ideologi. Ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa oleh karena ideologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok, yaitu sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju. Yang kedua adalah sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan. Artinya, masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadikan ideologi sebagai milik bersama dan menjadikannya bersatu. Gatra di bidang politik. Politik penyelenggaraan negara sangat mempengaruhi kekuatan nasional suatu bangsa. Penyelenggaraan negara dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti sistem politik yang dipakai, yaitu apakah sistem demokrasi atau non-demokrasi,
Sistem pemerintahan yang dijalankan apakah sistem presidensil atau parlementer? Bentuk pemerintahan yang dipilih apakah republik atau kerajaan? Susunan negara yang dibentuk apakah sebagai negara kesatuan atau negara serikat? Katra di bidang ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan, terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Katra di bidang sosial budaya. Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dialami bangsa yang heterogen atau plural dari segi sosial budaya masyarakatnya. Katra di bidang pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan suatu negara merupakan unsur pokok terutama dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di tangan tentara atau militer. Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh negara Indonesia dalam menciptakan sebuah perdamaian negara adalah menghargai keberagaman. Indonesia yang terdiri dari berbagai unsur dan bermacam-macam kelompok hanya akan terpelihara eksistensinya apabila ada kerelaan untuk saling menerima keberagaman dari setiap komponen bangsa terhadap komponen atau kelompok lain. Dialog perdamaian. Dalam dialog perdamaian ini, harapan dibebankan kepada para pemeluk-pemeluk agama. Hal ini didasarkan oleh kenyataan bahwa sudah begitu banyak kekejaman dan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya di seluruh dunia atas nama agama. Menegakkan kebenaran dan keadilan. Salah satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam proses awal menciptakan perdamaian yang hakiki adalah dengan upaya melakukan pengungkapan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Melakukan pendekatan kultural atau budaya. Untuk mewujudkan perdamaian, kita harus mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat ataupun sebuah negara. Melalui pendekatan sosial dan ekonomi, dalam hal ini pendekatan sosial dan ekonomi yang terkait masalah kesejahteraan dan faktor-faktor sosial di masyarakat yang turut berpengaruh terhadap upaya perwujudan perdamaian dunia. Melalui pendekatan politik yang melalui pendekatan budaya dan sosial ekonomi saja belum cukup efektif untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perlu adanya campur tangan politik. Dalam artian ada agenda politik yang menekankan dan menyerukan terwujudnya perdamaian dunia. Terlebih lagi bagi negara-negara maju dan adidaya yang memiliki power atau pengaruh di mata dunia. Melalui pendekatan religius atau agama, pada hakikatnya seluruh umat beragama di dunia ini pasti menginginkan adanya perdamaian. Sebab tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, kekerasan ataupun peperangan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Maka dari itu, setiap kita yang mengaku beragama dan bertuhan tentu harus memiliki kepedulian dalam turut serta mewujudkan perdamaian di masyarakat maupun di kancah dunia. Globalisasi dan ketahanan. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi biasa. Aspek-aspek yang mempengaruhi ketahanan nasional terhadap globalisasi. Aspek pertama, sosial politik yang juga akan terpengaruh globalisasi. Keadaan sosial politik bangsa akan berpengaruh ataupun dipengaruhi oleh dunia luar dan bisa merubah paham dan asas yang sudah dianut. Aspek kedua, dalam kehidupan tatanan nasional akan dipengaruhi secara langsung juga dengan globalisasi. Untuk itu diperlukan kebijakan dari pemerintah. Aspek ketiga, apabila kebijakan-kebijakan pemerintah salah, maka globalisasi akan memperlemah ketahanan nasional. Pemerintah diharuskan mengambil langkah dan kebijakan untuk mengantisipasi gelombang globalisasi di masa mendatang. Dampak-dampak globalisasi terhadap ketahanan nasional. Dampak positif. Globalisasi ekonomi berimbas pada terbukanya pasar internasional.
Globalisasi sosial budaya. Dalam globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin, semakin menguatkan supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Adapun dampak negatifnya, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri membanjir di Indonesia. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang, karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi. Sekian review dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.